Selamat siang teman-teman. Pada siang hari ini saya coba mau menyampaikan pandangan saya soal pendidikan, membangun iman dalam tantangan arus modernisasi. Jadi iman anak-anak kita, iman kita dalam tantangan arus modernisasi. Mengapa membangun iman kita dalam tantangan arus modernisasi saya utamakan sebagai perbincangan saya pada siang hari ini, karena teman-teman, tantangan arus modernisasi ini bisa membuat kita mengalami kemunduran iman, kepercayaan kita kepada Tritunggal Maha Kudus, karena banyak pengaruh, banyak perkembangan yang datang. Dulu kita mau pergi ke kota saja itu mencapai sekitar memakan waktu sekitar 4-5 jam, lalu kita sampai di kota. Lalu dari kota balik ke kampung juga sama halnya. Tetapi saat ini, saudara-saudari, saat ini sudah jalan, sudah sampai di depan rumah. Jadi orang tua naik motor, anak-anak naik motor, ibu-ibu juga naik motor. Jadi dalam beberapa menit sudah ada di kota. Lalu dari kota balik dalam beberapa menit sudah ada di rumah. Dan ini membawa bermata dua, membawa hal-hal yang bisa membahagiakan, juga membawa hal-hal yang bisa menjerat kita, bisa menginjak-injak kita, bahkan sampai hancur. Jika kita tidak siap untuk membangun iman dalam tantangan arus modernisasi ini dengan baik. Jadi kewajiban itu yang tadi saya sampaikan itu sebagai salah satu contoh. Ada banyak contoh lain. Lalu saya sampaikan itu bagian di sisi perkembangan ekonomi. Ada sisi yang negatif. Gampang pergi ke kota, tapi bawanya bukan makanan, bawanya sesuatu yang tidak diinginkan dalam keluarga. Bisa bawa sejenis penyakit, atau mungkin flu batuk, apa bisa bawa dari kota ke kampung di dalam waktu hanya beberapa detik, beberapa menit. Lalu setelah bawa membagi-bagi, misalnya kalau ayah yang pergi ke kota, dia membagi-bagi ke keluarga. Istri yang tidak tahu apa-apa di rumah bagi. Karena gampang mengakses pergi ke kota, sehingga hal yang tidak baik bisa bawa datang ke rumah, hal yang baik juga bisa bawa datang ke rumah. Oleh karena itu,
sekarang kita punya orang-orang tua punya kewajiban yang lebih penting untuk membentuk karakter anak, mendidik anak. Sekarang kita mendidik anak mulai dari mana? Kita kembali duduk, merefleksikan kembali, berpikir kembali, mengevaluasi kembali kehidupan dulu seperti apa, kehidupan yang sekarang berjalan seperti apa, dan akan terjadinya seperti apa. Kita menganalisa. Setelah itu kita mulai menentukan tempat di mana kita bisa selamat. Ada keselamatan, ada perlindungan. Ada perlindungan. Ada semacam ada baju perlindungan, semacam baju baju perlindungan sirah yang biasa dikenakan untuk berperang. Sekarang kita berperang dengan arus modernisasi, sehingga kita harus kalau kita ibaratkan kita harus memakai baju sirah. Baju sirah seperti apa yang kita harus pakai? Ini sekarang ayah dan ibu duduk merenung. Baju sirah yang berasalnya dari mana, seperti apa, kapan kita harus pakai. Jadi duduk, lalu kita sudah mulai merenung untuk itu, menggunakan baju sirah ini. Mau menggunakan baju sirah yang berasal dari dunia, atau mau menggunakan baju sirah yang berasal dari terang. Baju sirah yang dari terang. Kalau mulai mau menggunakan baju sirah yang dari terang, maka menentukan, ayah dan ibu menentukan kehidupan seperti apa yang kita mau jalankan. Kehidupan seperti apa? Ada dua yang perlu pertimbangkan menurut saya. Ada dua yang perlu pertimbangkan, dan ini punya dasar hukum, yaitu kasih kepada Bapa dan kasih kepada sesama. Ini paling penting sekali. Dua ini harus dipegang dalam keluarga. Yang pertama sekali itu bagaimana kita mengasihi kepada Bapa, yaitu menyembah hanya pada satu Allah. Ini. Kalau kita sudah mau putuskan, ibu dan ayah merenung, merefleksi, lalu putuskan untuk hidup pada hanya satu Allah, maka benar-benar jiwa, raga, semuanya Allah tidak jadikan seperti Allah Tritunggal Maha Kudus, tidak jadikan seperti cadangan Allah, tidak. Jadikan betul-betul Allah yang paling utama, yang terutama. Dari hati, jiwa, raga, semuanya. Kekuatan semuanya. Kalau kita hanya bawa kekuatan saja kepada Bapa, lalu jiwa raga kita lain-lain semua taruh di tempat lain, Allah lain, Bapak pasti akan tanya, yang lain taruh di mana baru kalian datang? Sehingga hidupnya setengah-setengah. Sehingga bagaimana roh Allah itu mau berkarya di dalam hidup pribadi kita, berkarya pada Bapa, ayah, ibu, dan anak-anak, itu agak kesulitan, mengalami sulit. Itu menjadi tembok. Jadi kalau semuanya kita penuh serahkan, jiwa, raga, kekuatan, semuanya penuh serahkan kepada Bapa, di situ letak paling inti yang perlu kita pegang. Kalau kita semuanya penuh serahkan kepada Bapa, maka apa yang akan terjadi?
roh itu langsung turun dan bekerja dalam keluarga itu. Roh langsung bekerja pada anak, pada ayah, pada ibu, bekerja dalam keluarga itu, pada rumah, pada lingkungan, pada ternak, semua akan bekerja. Roh itu sendiri akan bekerja. Kalau roh yang bekerja, maka siapapun tidak berani masuk. Belum bisa masuk. Tidak punya kesempatan, tidak punya celah untuk masuk. Tetapi kalau kita sudah mulai membagi-bagi pikiran, membagi-bagi kegiatan, membagi-bagi apa, baru nanti akan bisa masuk. Tapi kalau tetap kita fokus kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka tetap kita akan dapat selamat dan kita akan dipakaikan baju sirah. Kalau sudah kita pakai baju sirah, dipakaikan baju sirah oleh Bapa, oleh terang, maka tantangan yang akan datang, pengaruh globalisasi atau arus modernisasi yang datang ke dalam keluarga anak ibu bisa teratasi karena dia mampu akan memberikan pengertian, akan memberikan kebijaksanaan untuk menyaring, memfilter semuanya. Jadi Bapak sendiri yang akan filter untuk dalam kehidupan kita. Jadi semuanya itu akan menjadi gampang. Semua sisi teknologi semua akan menjadi gampang. Jadi untuk mendidik anak-anak, membentuk karakter, membentuk moral yang baik, itu kita lari kembali ke pendidikan dalam keluarga. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa keluarga retak, maka masyarakat rusak. Jadi situasi dalam keluarga itu sangat menentukan situasi dalam perkumpulan-perkumpulan yang lebih di atas atau mungkin dalam pemerintahan. Itu. Jadi paling penting sekali itu pendidikan dalam keluarga. Pendidikan dalam keluarga tapi bukan untuk yang lain-lain, sabar dulu. Yang paling pertama sekali itu meletakkan dasar hidup, fondasi hidup. Terima kasih banyak. Kurang lebih jika ada yang kurang atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang baik, saya memohon maaf. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Terima kasih.